Nah, selanjutnya kita akan belajar vektor di R3. Sama ya sebenarnya dengan vektor di R2 yang kemarin. Kalau vektor di R2 itu untuk bangun datar, itu sumbunya XY. Sudah Ibu beritahukan ya pas di awal. Kemudian untuk vektor di R3 itu untuk bangun ruang dengan sumbunya X, Y, Z ya. Nah, yang pertama penyajian vektor. Yang pertama vektor posisi. Yang pertama vektor baris. Penulisannya yang baris seperti apa yang kemarin? Berarti X, Y, Z. Sama ya seperti yang kemarin. Yang kedua vektor kolom. Berarti ke bawah X, Y, Z. Jadi sekarang itu 3. Kalau kemarin itu X dan Y saja, sekarang X, Y, Z. Karena vektor di L3 ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencari vektor PQ ya dari gambar tersebut. Silakan nanti kalian gambar ya. Ini juga sama ya, sama seperti yang kemarin. Vektor PQ berarti vektor OK dikurangi OP. Maka Q kurangi P, kita ingatnya saja Q kurangi P ya. Yang P itu kan yang X1 Y1 ya. Berarti ini maaf, ini berarti di sini P P-nya X1, Y1. X1 di sini P ya. Titik yang awalnya P. X1, Y1, Z1, kemudian di sini titik akhirnya Q, X2, Y2, Z2 ya. Nah, berarti Q kurangi P. Q itu kan X2, Y2, Z2 dikurangi P-nya itu X1, Y1, Z1. Berarti nanti di sini saja ya. X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1, Z2 kurangi Z1. Kemudian selanjutnya vektor satuan sama ya, kata Ibu juga seperti yang kemarin, tapi kalian harus mencatat vektor di R3 juga ya, takutnya nanti lupa. Nah, nanti kalian sama pengertiannya vektor satuan dengan vektor satuan yang ada di R2, tulis pengertiannya apa. Kemudian vektor satuan dengan arah sumbu X itu sama juga dengan yang kemarin itu dengan arah sumbu X, berarti yang satunya ya, yang X kita notasikan dengan I. Berarti X kan, berarti 1, 0, 0. Ingat seperti yang kemarin ya. Vektor satuan dengan arah sumbu Y, berarti yang satunya yang mana? Yang Y ya. Kita notasikan dengan Z. Berarti 0, 1, 0. Kemudian dengan sumbu Z, berarti kita notasikan dengan K. 0, 0, 1. Itu ya. Nah, kemudian selanjutnya vektor dalam bentuk kombinasi linear. Vektor P, X, Y, tambah YZ, tambah ZK. Jadi nanti sama tinggal dibubuhi IYZ-nya ya. IJK-nya ya. Misalkan vektor OP-nya itu 5I ditambah 2J dikurangi K misalkan ya. Nah, seperti itu ya. Vektor dalam bentuk kombinasi linear. Nah, kemudian selanjutnya operasi aljabar pada vektor di R3. Misalkan vektor U, X1, Y1, Z1, vektor P, X2, Y2, Z2. Tentukan penjumlahan vektor
U ditambah vektor pi. Sama ya seperti yang kemarin kata Ibu, hanya saja ini di R3. Jadi nanti dijumlahkannya Y dengan Y, X dengan X, Z dengan Z. Berarti ini X2, Y2, Z2 ya. Berarti X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2, Z2 ditambah Z1 ditambah Z2. Kemudian selanjutnya pengurangan vektor. Vektor U dikurangi vektor pi ya. Berarti X1 Y1 Z1 dikurangi X2 Y2 Z2. Berarti nanti tengahnya kurang X1 kurangi X2, Y1 kurangi Y2, Z1 kurangi Z2. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya perkalian skalar dengan vektor, misalkan K itu skalar dengan bilangan real ya. Berarti K dikali vektor U-nya itu X1 Y X1 Y1 Z1. Berarti ini K X1 K Y1 K Z1. Ini ya. Kemudian selanjutnya dua vektor U dan P dikatakan sama jika dan hanya jika X1-nya itu sama dengan X2 ya. Kemudian Y1-nya sama dengan Y2 dan Z1-nya sama dengan Z2. Itu dua vektor yang sama ya. Kemudian selanjutnya panjang vektor di R3 ya, sama. Diketahui vektor OP X, Y, Z, maka panjang vektor OP akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kemudian diketahui P X1 Y1 Z1 Q-nya X2 Y2 Z2, maka panjang vektor PQ itu akan sama dengan akar ya X2 kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 kurangi Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurangi Z1 kuadrat. Seperti ini ya. Nah, kemudian ini merupakan latihan soalnya ya. Silakan nanti dikirimkan ke WA.